Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Secara khusus buat anak-anak yang ada di rumah, apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian semua sehat dan tetap menjaga diri kalian, tetap melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Meskipun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah, tetapi itu tidak mengurangi semangat kalian untuk terus belajar dan membekali diri kalian dengan berbagai ilmu pengetahuan. Baik anak-anak yang Ibu kasihi, melalui siaran PKTV pada saat ini, kita akan belajar bersama-sama dalam jenjang kelas 7, yakni pembelajaran pada bab yang keempat mengenai dosa dan pertobatan. Dan sebelum lanjut, Ibu mau memperkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu adalah Ibu Hermonita. Ibu mengajar di SMP Negeri 1 Bontang. Ibu mengajar pendidikan agama Kristen. Baik anak-anak yang Ibu kasihi, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mengawali segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala anugerah kebaikan Allah bagi kami semua. Tuhan telah menganugerahi kami berbagai berkat dalam kehidupan kami. Ada perlindungan Allah yang terus nyata bagi kami, pemeliharaan Allah yang tak berhenti bagi kami. Dengan rasa syukur ini ya Tuhan, kami mampu memaknai setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus berusaha bertumbuh di dalam iman kami, mengenal Tuhan dengan baik, merefleksikan setiap firman kebenaran Allah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini pun kami berdoa buat pembelajaran kami, meskipun melalui jarak jauh, kami bersyukur ada sarana PKTV yang menjadi saluran berkat di tengah-tengah keberadaan kami saat ini. Kami bersyukur kami boleh bertemu melalui siaran saat ini. Kiranya Tuhan yang sumber pengetahuan akan menganugerahkan bagi kami hikmat, membuka hati, membuka akal budi dan pemikiran kami, sehingga kami boleh menerima, menyerap semua ilmu yang diberikan oleh guru-guru kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Teruskan pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Secara khusus di tengah pandemi saat ini kami berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami, pulihkan dunia ini dari virus corona. Kami mengetahui kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terindah bagi kami semua. Bapa di surga, terima kasih. Kami akan memulai pembelajaran kami saat ini. Berkati kami semuanya. Ini doa syukur kami, ini doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saat ini kita akan belajar pembelajaran kelas 7 pada babnya yang keempat tentang dosa dan pertobatan. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini adalah membimbing peserta didik untuk menyadari dan memahami bahwa semua manusia berdosa. Anak-anak yang Ibu kasihi, apakah kalian pernah melakukan sebuah kesalahan? Entah itu di sekolah atau itu di rumah. Kalian melanggar perintah guru atau tidak mematuhi peraturan sekolah? Apa yang kalian rasakan? Atau tidak melakukan perintah orang tua di rumah? Apa yang kalian rasakan ketika melakukan sebuah kesalahan? Dan kemudian, apa reaksi dari guru dan orang tua kalian? Apakah mereka marah? Ataukah mereka menghukum kalian? Sama seperti halnya ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah di Taman Eden. Mereka menerima konsekuensi dan hukuman atas apa yang mereka lakukan. Tetapi Allah yang Maha Penyayang tidak meninggalkan mereka dan tetap di dalam dosa mereka. Tetapi Allah mencari, menemukan, dan bahkan menyelamatkan Adam dan Hawa untuk
bisa lepas dari dosa mereka, karena Allah adalah Maha Penyayang. Hubungan Allah dengan manusia pada awalnya adalah baik, tetapi oleh karena dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, sehingga hubungan tersebut menjadi rusak. Manusia hilang kemuliaan di hadapan Allah. Hubungan manusia terputus dengan Allah. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pengampunan, manusia membutuhkan pemulihan, dan bahkan manusia membutuhkan penolong, penyelamat untuk bisa diampuni dari dosa-dosa mereka. Nah, hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh kelepasan. Yesus datang untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita semua. Yesus hadir membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Yesus hadir membawa kelepasan dan memberikan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Anak-anak yang Ibu kasihi, mari kita terus melanjutkan pembelajaran kita pada saat ini, dan kita akan masuk di dalam pengertian dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Adapun hubungan manusia dan Allah awalnya adalah baik, kemudian menjadi rusak oleh karena dosa manusia. Manusia ingin sama seperti Allah. Dan hal yang paling menonjol dalam dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Anak-anak, kita perlu mengetahui ada beberapa dampak dosa dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Ibarat seperti racun yang mematikan. Dosa meracuni sistem dalam diri seseorang. Sifat-sifat alami yang baik menjadi buruk. Manusia terbebani dengan perasaan bersalah sehingga kehilangan damai sejahtera. Contohnya, ketika kita melakukan kesalahan, meskipun orang lain tidak melihatnya, tetapi kita selalu dihantui rasa bersalah. Dan akibat dosa yang kedua adalah dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama, dengan alam ciptaan, dan ciptaan Tuhan yang lain. Konflik terjadi di dalam rumah tangga, orang tua dengan anak-anak, ayah dan ibu bertengkar, kemudian saudara dengan saudaranya bertengkar, anak memberontak melawan orang tua, dan masih banyak lagi. Di dalam masyarakat pun juga terjadi pertengkaran, kerusuhan, pertikaian, bahkan kekerasan. Bahkan di tengah bangsa-bangsa pun juga terjadi, diakibatkan oleh dosa manusia. Begitu juga dengan hubungan manusia dengan alam ciptaan Tuhan yang lainnya. Dosa mengakibatkan manusia memiliki sifat yang serakah. Manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan, secara serakah demi kepentingan diri sendiri, merusak alam, mengambil semua sumber-sumber alam secara serakah, dan yang dapat merusak alam sekitar. Dampak dosa yang berikutnya adalah
menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain dan mengabaikan perintah Allah tentang kebaikan. Berikutnya, dampak dosa adalah membuat manusia menolak tunduk kepada Allah dan kebenaran firman-Nya. Dapat kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25 dan Roma 8 ayatnya yang ke-7. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah kepada kehidupan yang baru menurut kehendak dan perintah Allah. Penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Kita bisa membacanya dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 44, juga dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima ayat 31, juga dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Tiga ayat ini mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerah-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali Allah menganugerahkan pertobatan itu kepada manusia. Tetapi peran manusia juga tetap penting, yaitu anugerah Allah mengenai pertobatan itu harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Nah, kita telah bersama-sama menyaksikan ilustrasi singkat. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian sudah bisa memahami tentang hakikat dosa, tentang dampak dosa dan pertobatan? Baiklah, di akhir pembelajaran ini Ibu mengucapkan selamat menyaksikan, selamat belajar, dan selamat untuk terus mengembangkan diri kalian di rumah, terus berbakti kepada orang tua, dan tetap menjaga kesehatan kalian. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan mengucapkan terima kasih yang pertama kepada TK-TV yang telah memprasaranai kita menjadi saluran berkat buat kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Dan untuk mengakhiri seluruh pembelajaran kita pada saat ini, ada baiknya kita akhiri dengan berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengenal setiap hati manusia, padamu saat ini kami bersyukur ya Tuhan, karena melalui pembelajaran kami saat ini, kami telah memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kami. Kami memahami hakikat kami sebagai manusia, bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami membutuhkan penyelamat, kami membutuhkan penolong, dan bahkan kami butuh pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami ya Allah melalui Yesus Kristus. Terima kasih Engkau memulihkan kehidupan kami dan kami boleh memperoleh damai sejahtera dalam kehidupan kami ini. Mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kami saat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Allah bagi kami semua. Teruskan dan lanjutkan pemeliharaan Allah bagi kami semua. Berikan kami kesehatan di dalam kami boleh melaksanakan seluruh aktivitas kami. Di tengah pandemi saat ini, terus kami berdoa, Tuhan pulihkan kami semua. Tuhan halau
segala virus yang tidak baik dari kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri pembelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa saat ini. Amin.